Ketemu lagi dalam ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Semangat bikin video-video ngopinya. Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di kali ini kita bisa bermuajah, bertatap muka walaupun secara virtual dalam media YouTube. Baik, kita akan ngobrolin tentang fitnah COVID. Ini ternyata lebih kejam daripada COVID-nya sendiri. Kenapa? Karena begini yang saya maksud adalah, misal ya, di dalam suasana COVID ini contoh soal saja, contoh soal yang saya lakukan untuk anak saya. Waktu anak saya mau menikah, saya lebih memilih untuk tidak mengadakan resepsi, ya, hanya nikah saja di dalam masjid dan dibatasi keluarganya. Ini bukan masalah saya takut sama COVID-nya, saya takut sama peraturan pemerintah, atau saya mau apa gitu demi anak, bukan masalah itu. Tapi yang paling penting adalah menjaga fitnah itu. Bagaimana bisa dibayangkan apabila saya melaksanakan itu dan ternyata di lingkungan saya, nauzubillah min dzalik, ini hanya ilustrasi fitnah saja ya, ada yang sakit begitu dan ternyata beliau positif COVID, dan yang jadi kambing hitamnya untuk fitnahnya adalah acara di anak saya. Wow, ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga. Ya, untuk apa? Untuk menambah suasana ini menjadi tidak makin berantakan ya, menurut bahasa saya ini. Maaf, sudah gregetan gitu loh. Maksud saya segera kalau bisa mari kita akhiri masa-masa yang seperti ini, masa-masa yang tidak mengenakan. Termasuk misalnya saya pergi-pergi ke tanda kutip ya zona merah gitu, walaupun itu sangat penting sekali dan sangat luar biasa. Tapi saya selalu memohon izin kepada ibu saya. Memohon izin kepada ibu saya. Apabila ibu saya tidak mengizinkan dengan alasan apapun, itu yang lebih penting bagi saya. Karena saya menjaga fitnah. Untuk apa? Untuk ibu saya. Jangan sampai saya sepulang dari perjalanan itu, ibu merasa khawatir. Nah, itu yang sangat kita harus jaga. Kecuali ibu saya, ini yang pertama ya. Juga teman-teman saya, tetangga saya, sahabat-sahabat saya semuanya, itu harus kita jaga. Anda dari mana? Anda ketemu siapa? Wah, ini bisa menimbulkan prasangka buruk. Ya, wah, jangan dekat-dekat dengan Pak Wingko itu, dia lagi pergi jauh begitu. Dan dia ngomong dengan orang lain, dengan apa. Tapi begitu saya tidak melakukan kunjungan ke zona merah, dengan berbagai alasan apapun, mereka kalau ketemu saya misalnya, Pak, Bapak nggak jadi ke tempat daerah ini ya? Enggak jadi. Oh ya, kenapa? Ya ini alasannya. Oh ya, nyaman, enak gitu. Karena mereka tidak merasa bahwa oh iya, ini nggak dekat-dekat sama Pak Wingko, nanti dikira gimana deket, tapi ternyata Pak Wingko pergi ke tempat yang zona merah gitu kan. Nah, ini lebih harus kita jaga. Hal-hal seperti ini, fitnah-fitnah seperti ini harus kita jaga. Agar apa? Agar semuanya menjadi lebih baik. Tapi kalau masalah nekat-nekatan, ya namanya juga nekat. Kita tidak takut dengan apapun. Fitnah juga tidak takut, COVID juga tidak takut, apapun tidak takut. Ya nekat, namanya nekat ya. Bola. Tapi kalau saya lebih baik menjaga
lagi. Terutama yang menjadi patokan saya karena saya masih memiliki seorang ibu begitu, pasti ibu saya yang saya jadikan sharing, menjadikan perhatian khusus untuk saya kalau saya pergi-pergi ke tanda kutip zona merah. Bahkan berkaitan dengan memang kita juga butuh yang namanya hiburan kan, untuk menyegarkan pikiran fresh gitu kan, tetap butuh itu kan. Nah, saya mempunyai pilihan hiburan yaitu traveling pergi kemana-mana, dan juga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan konten baru saya yaitu Winko Dolan di channel YouTube saya. Itu saya juga berdiskusi dengan ibu saya. Akhirnya ibu boleh, tapi tidak di tempat-tempat wisata yang banyak orang. Kalau bisa ya hanya berdua, dan kepikiran makanya saya membuat mobil Katana saya menjadi mini camper van yang di situ, di konten itu juga hanya saya dengan istri saya berdua, masak di situ, tidur di situ. Yang penting kita bisa menikmati alam. Misalnya kita pergi ke pegunungan gitu, atau misalnya pergi ke laut, atau misalnya pergi ke tempat yang memang daerah yang sejuk gitu, daerah yang memang menjadi pilihan. Dan ternyata banyak yang sudah menawari saya, yaitu windscriber yang rumahnya di kaki-kaki gunung. Nah, itu kita bisa parkir di situ, masak di situ, lihat suasana gunung begitu. Itu diperbolehkan oleh ibu saya, dan ibu saya tidak jadi masalah. Artinya pada saat nanti saya pulang itu ibu saya tenang ya. Nah, inilah pentingnya kita menjaga kondisi COVID ini agar tidak saling prasangka buruk, ya, berprasangka buruk atau mempunyai fitnah-fitnah yang lebih kejam itu. Karena apa? Karena kenyataannya enggak seperti itu. Ternyata tidak seperti itu, tapi karena kita nekat, jadi ya akhirnya tidak karang-karuan. Akhirnya menjadi semuanya berantakan seperti ini. Nah, mari kita jaga bersama-sama kondisi ini menjadi kondisi yang lebih baik, kondisi yang insya Allah lah akan berjalannya waktu dengan kesabaran kita, insya Allah menjadi lebih baik. Tapi yang jelas kita harus selalu semangat, ya, selalu menanamkan pada diri kita bahwa ini bisa kita lalui bersama-sama. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.